Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam untuk berdoa Bapa kami sebelum doa-doa Salam Maria. Nah, halo saudara-saudariku, salam jumpa, semoga Anda sehat-sehat semuanya. Salam dari Mojopahit 36, Jalan Mojopahit 36, Surabaya, tempat di mana saya bekerja di kantor sekretariat Provinsi SVD Jawa. Apa kabar? Semoga Anda semua sehat. Pada kesempatan ini, dalam vlog singkat memberikan sedikit opini, saya ingin berbicara sedikit soal Corona. Kita lihat akhir-akhir ini ada banyak daerah yang sudah hijau, dia kembali jadi merah. Yang sudah zona hijau jadi zona merah kembali. Ada peningkatan di beberapa daerah, tingkat yang terinfeksi Corona meningkat. Kemudian ada begitu banyak aturan-aturan baru yang dibuat untuk menghalangi Corona ini, penyebaran dari Corona. Di Jakarta PSBB diperketat, di mana-mana sekarang diperketat lagi, terutama soal penggunaan masker. Mungkin kita akan bertanya, kenapa meningkat lagi? Saya kira kita semua pasti akan menjawab dan setuju bahwa itu karena salah kita sebenarnya. Karena kita tidak setia atau tidak taat untuk menjalankan protokol kesehatan. Di samping itu mungkin kita juga tidak tidak menjaga kesehatan kita, sehingga mungkin imun kita turun dan kemudian bisa terkena virus corona ini. Nah, apa yang harus kita buat? Apakah kita harus panik dengan situasi yang sekarang? Atau bagaimana? Nah, tadi saya terima satu pesan WhatsApp yang saya rasa bagus, yang diambil dari satu artikel yang kemudian dibuat poin-poinnya. Artikel yang menjelaskan bahwa kita sekarang jangan panik, tapi kita harus lihat situasi yang ada dan kita hidup dengan corona. Mau tidak mau kita harus hidup dengan corona. Hidup berdampingan dengan virus ini. Apa yang harus dibuat? Nah, dokter Fahim Yunus, kepala klinik penyakit menular di Universitas Maryland di Amerika, poin-poin yang dia berikan hemat saya bagus sekali untuk kita cermati, dan bukan hanya untuk dicermati tapi untuk dilaksanakan agar kita bisa merem penyebaran virus corona ini. Mungkin banyak dari kita yang sudah dapat, tapi mungkin pada baiknya juga saya ulangi dalam video ini. Yang pertama, kita mungkin harus hidup dengan COVID-19 selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, jangan menyangkal, kita tidak perlu menyangkal situasi ini, tapi juga jangan panik. Jangan membuat hidup kita tidak berguna. Kita harus belajar hidup dengan kenyataan ini. Paling penting, saudara dan saudariku. Penting sekali untuk menyadari ini. Jangan panik, tapi kita harus terima kita sekarang hidup berdampingan dengan virus ini. Itu yang pertama dia bilang. Kemudian Dr. Fahim ini, dia juga katakan demikian. Anda tidak dapat menghancurkan virus corona ini, COVID-19, yang telah menembus dinding sel dengan meminum berliter-liter air panas. Anda hanya akan pergi ke kamar mandi lebih sering. Benar juga apa yang dia bilang. Yang ketiga, dia katakan mencuci tangan tidak
mencuci tangan dan merawat jarak fisik 2 meter adalah metode terbaik untuk perlindungan. Sebagai prevention, jaga jarak, social distancing adalah sangat penting. Sudah kita taati itu? Saya kira banyak dari kita yang masih melanggarnya, mungkin termasuk diri saya sendiri. Satu pembelajaran buat kita. Yang ketiga, yang keempat, dia bilang, jika Anda tidak memiliki pasien COVID-19 di rumah, tidak perlu mendisinfeksi rumah Anda. Logis. Hanya mungkin kenapa kita mendisinfeksi rumah kita, karena kita keluar masuk. Kita tidak tahu apakah kita di OTG atau tidak. Tapi kalau kita di rumah saja, mungkin saya kira tidak perlu untuk mendisinfeksi rumah kita dengan cairan disinfektan. Itu yang keempat. Yang kelima, dia bilang tas atau plastik belanjaan, pompa bensin, kereta belanja, dan ATM tidak menyebabkan infeksi. Cuci tangan Anda, jalani hidup seperti biasa. Penting cuci tangan. Dan jalani hidup seperti biasa, tidak perlu takut. Hanya waspada penting, bukan takut. Yang artinya panik kalau takut. Tapi waspada penting. Terus yang keenam, dia katakan COVID-19 bukan infeksi makanan. Ini berhubungan dengan tetesan infeksi seperti flu. Tidak ada resiko yang ditunjukkan bahwa COVID-19 ditularkan dengan memesan makanan. Nah, mungkin itu paranoid, kita ketakutan berlebihan. Sehingga mulai cemas kalau mau pesan makanan dari luar dan sebagainya. Ketakutan yang saya kira terlalu berlebihan. Sekali lagi, bukan takut tapi waspada yang harus terjadi. Terus yang berikut, yang ketujuh, dia katakan Anda bisa kehilangan indera penciuman dengan banyak pakai anti alergi dan infeksi virus. Nah, ini menurut dia hanya gejala dari non-spesifik dari COVID-19. Baik, kita tidak usah komen di situ. Yang kedelapan, dia katakan begitu tiba di rumah, Anda tidak perlu mengganti pakaian dengan segera dan mandi. Kebersihan suatu kebajikan, tapi bukan paranoid. Itu tadi, yang penting waspada. Kita menyadari diri, saya tadi kemana. Nah, kalau kita tahu sadar diri, saya tadi kemana, yang pastinya kita akan kemudian membersihkan diri kita tanpa perlu disuruh. Karena kita sadar akan kebersihan diri, bukan karena paranoid. Yang kesembilan, virus COVID-19 tidak terbang di udara. Ini adalah infeksi tetesan pernafasan yang memerlukan kontak dekat. Nah, itu penting, ingat. Saya kira kita sering salah kaprah, sehingga akhirnya membuat kita ketakutan berlebihan. Sekali lagi, bukan takut, tapi harus waspada. Yang ke-10, udara itu bersih. Anda bisa jalan-jalan ke taman, tempat umum, tapi yang hanya diperlukan yaitu social distancing. Itu penting. Social distancing penting. Yang ke-11, cukup menggunakan sabun biasa terhadap COVID-19. Tidak perlu sabun antibakteri. Ini adalah virus, bukan bakteri. Logis, benar juga dia bilang. Yang ke-12, Anda tidak perlu khawatir tentang pesan makanan Anda, tapi Anda bisa memanaskannya dalam microwave. Untuk sekali lagi waspada, bukan takut atau paranoid. 13. Kemungkinan membawa pulang COVID-19 dengan sepatu Anda adalah hal yang mustahil. Saya telah bekerja, dia katakan, melawan virus selama 20 tahun. Infeksi drop tidak menyebar seperti itu. Dan droplet itu tidak menyebar melalui sepatu menurut dia.
Jadi kita ketakutan kalau kita pulang dari kerja dengan sepatu, kemudian bisa menjadi media untuk menyebarkan virus itu. Menurut penelitian beliau sebagai seorang dokter, itu tidak mungkin terjadi. Kemudian yang ke-14, Anda tidak dapat dilindungi dari virus dengan mengkonsumsi cuka, jus, tebu, jahe. Ini bagus untuk imun, tapi bukan obat. Ingat, kita meningkatkan imun sistem kita dengan hal-hal seperti begini, dengan herbal-herbal. Kita tingkatkan imun kita, bukan obat. Itu bukan obat. Kemudian yang ke-15, dikatakan mengenakan masker untuk waktu yang lama akan mengganggu pernapasan dan kadar oksigen Anda. Pakai masker ketika Anda di tengah orang banyak. Ketika Anda ada di satu lingkaran, beberapa orang pakai masker. Yang ke-16, dia katakan mengenakan sarung tangan merupakan ide buruk. Virus dapat terakumulasi ke dalam sarung tangan dan mudah ditularkan jika menyentuh wajah Anda. Lebih baik cuci tangan secara teratur. Penting cuci tangan secara teratur dengan sabun. Ke-17, kekebalan tubuh yang sangat lemah dengan selalu tinggal di lingkungan yang steril. Bahkan jika kita makan suplemen obat penambah kekebalan sekalipun, keluar teratur ke tempat yang bersih, cari udara bersih. Mungkin di sekitar halaman kita cari udara yang bersih, nikmati udara yang bersih. Tidak perlu terlalu ketakutan, paranoid, sampai kemudian kita mengurung diri di kamar, tidak bisa bergerak lagi. Ingat, sekali lagi, bukan soal ketakutan. Itu tidak perlu ketakutan. Paranoid itu jangan. Tapi yang penting sekali adalah waspada. Bagaimana itu waspada? Taat protokol kesehatan. Keluar rumah, kalau terpaksa harus keluar, dan juga keluar di sekitar area rumah untuk menikmati udara yang bersih. Keluar rumah untuk keperluan yang penting sekali, jangan lupa maskermu. Lindungilah dirimu, lindungilah orang lain. Sanitizer, hand sanitizer, cuci tangan secara teratur. Tingkatkan kekebalan tubuh dengan herbal, dengan makanan yang bergizi. Dan yang paling penting dari semua, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Berdoa. Minta Tuhan supaya kita dijaga dari penyakit ini dan supaya wabah ini segera berlalu. Anda setuju? Jika Anda ingin memberikan pendapat Anda setuju dengan dokter ini, Dr. Fahim Yunus, atau dengan apa yang saya katakan tadi? Tentunya ada beberapa tadi pendapat saya pribadi, yang beberapa yang banyak tadi saya paparkan apa yang dikatakan oleh Dr. Fahim Yunus, Kepala Klinik Penyakit Menular di Universitas Maryland di Amerika. Kalau Anda ingin memberikan komentar, silahkan. Apa pendapat Anda? Apa solusi terbaik untuk virus ini? Karena memang kita harus hidup berdampingan dengan virus ini, menerima kenyataan itu bahwa kita hidup berdampingan, dan kemudian mulailah berpikir positif agar kita bisa berkembang dan mencari jalan terbaik untuk hal ini, dan bukannya hidup dalam ketakutan, paranoid. Hendaknya itu tidak terjadi, dan semoga kita semua, saudara dan saudariku, kita dijauhkan oleh Tuhan dari virus COVID-19 ini. Kita diberkati oleh Tuhan, dan kita boleh menjaga diri kita sebaik-baiknya, dan juga keluarga kita yang dicintai. Dan buat sama saudara-saudari kita yang sudah terpapar, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka segera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.